Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Hanya Dia selamanya. Mari angkat tangan kita dengan iman. Oh, bagi Dia, bagi. Sama-sama dengan kasih Kristus kita siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan yang dipimpin langsung Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Hari ini kami berkumpul mengenang kasih-Mu tanpa Engkau rela bertombak tertikam di atas kayu salib untuk menebus dosa kami yang batinkan keluarga kami, agar kami semua jadi warga surga. Engkau datang ke dunia menjanjikan kami semua akan masuk kerajaan surga. Kami serahkan siapapun yang hadir ibadah ini juga online di rumah, menyerahkan mereka sebagai warga surga, agar mereka semua disucikan, diampuni, agar mereka menjadi warga surga. Agar mereka semua diampuni, diselamatkan, agar mereka semua warga juga diberkati. Engkau nebus bukan saja nebus dosa kami yang benar kami, tapi juga menjanjikan lepaskan dari kutuk penderitaan dan kutuk sakit dan segala penyakit. Maka kami serahkan siapa ini agar mereka termeterai di surga sebagai warga surga, dan warga mereka di acara orang di rumah suami diberkati, melupakan masa lalu, mereka saling mengampuni, saling kasih sayang setia selamanya. Keluarga mereka diberkati, punya rumah di bumi, rumah di surga. Doakan mereka semua bebas virus corona, bebas sakit dan mereka agar termeterai, agar diundang pesta di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini kita merayakan kasih Tuhan tanpa batas yang nebus dosa kita tuh. Dari zaman dulu hukum Taurat itu, kalau orang dihukum mati ditombak ditikam, hukum Taurat artinya harus dilakukan. Maka Tuhan terpaksa melakukan hukum Taurat yang mengatakan orang dihukum mati disalibkan, ditombak ditikam. Zaman perjanjian yang baru tergantung iman iman kita kepada Yesus, selamatkan, tapi juga iman tanpa andai. Tidak hidup suci yang nggak bisa. Iman disertai hidup yang kudus, hidup suci. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka kita baca di sini, yaitu di Galati, di Ulangan 21 yang katakan apa? Orang dihukum mati, ditombak, ditikam, disalibkan. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan kita menjadi terkutuk, disalibkan. Dari jagalah ke zaman dulu, orang dihukum mati, disalibkan, ditombak, ditikam, disalibkan. Maka hukum Tuhan yang mengatakan harus dilakukan, bukan imam. Zaman sekarang tergantung iman. Kita harus punya iman pada Yesus Mesias,
Juru selamat kita yang nebus dosa-dosa agar Anda dan saya menjadi warga surga. Maka mari kita juga berjuang untuk jadi warga surga. Tuhan datang ke dunia, nebus dosa kita agar kita menjadi warga surga, agar kita disucikan. Maka itulah kalau kita zaman dosa, kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah memenuhi hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat dipenuhi, dijalankan. Maka Tuhan terpaksa ke dunia, ditumbak untuk apa? Yang percaya kepadanya akan diselamatkan menjadi warga surga. Sekali lagi, hukum Taurat itu dilakukan dalam perjanjian yang baru, tergantung iman. Maka kita baca di sini 3 ayat 3. Kita baca di 3. Bagaimana kalau hukum Taurat harus dilakukan? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan. Jadi, hukum Taurat nyatakan kalau hukum Taurat harus dilakukan. Jadi, teorinya orang dihukum mati, diseksa, ditombak, ditikam, disalibkan. Maka Tuhan kita Yesus ke dunia menjadi juru selamat kita, disalibkan, ditombak, ditikam untuk menggantikan kita. Jadi kita tidak punya lagi tubuh kita, maka kita jaga hidup kita. Kita ini milik Tuhan, jaga. Maka ibadah yang saat ini kita nyerahkan tubuh kita, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka jangan sia-siakan Anda di dunia. Jaga yang suci, jaga tubuh Anda. Anda kalau dosa, salah, tidak bisa jaga hidupmu, Anda tidak bisa ke surga. Tuhan bayar Anda mahal. Ditumbak 3 numpakan darah, gantikan tubuhmu agar tubuhmu mulia, agar bangkit hari kiamat masuk surga. Maka itulah kalau saya dari Tuhan, kubur pun pakai minyak untuk bangkit, agar Anda bangkit menjadi memperoleh Yesus. Maka Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat kita, yaitu apa? Agar Anda dan saya dibangkit hari kiamat menjadi warga kerajaan surga. Dari Tuhan itu Mesias kita datang ke dunia, nebus dosa kita, tapi juga hari kiamat datang kembali. Maka kita baca di sini Yohanes 11, 25, 27 yang nyatakan apa? Yesus itu Mesias, juru selamat kita yang nebus dosa kita. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Jadi Yesus itu juru selamat kita, digambarkan sebagai Mesias, yaitu datang ke dunia menggantikan kita. Jadi kita tidak punya lagi, kita jaga tubuh kita. Tubuh kita ditebus, digantikan Tuhan, agar Anda tidak mengalami maut, Anda akan masuk surga. Karena maka jaga hidup dunia. Tuhan akan datang kembali, nebus. Bukan nebus, tapi mengangkat kita kembali agar Anda dan saya ke surga. Maka perjuangan kita yaitu melakukan apa? Yaitu kita tanggapi kasih Tuhan yang tanpa kita tanggapi. Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Maka Anda pun dituntut setia, saya mati setia. Ada Tuhan setia, Tuhan jaga tubuh kita, tubuh yang suci kudus. Firman Tuhan tanpa kudusan tidak seorang pun melihat Allah. Maka itulah kalau akhir zaman juga kita dituntut hidup kita. Apa kita hidup yang baik, hidup sih? Saya punya perintah langsung dari surga. Nyuruhkan Anda ingin ke surga, cuci pikiranmu, perkataanmu benar. Kita harus betul
jaga yang suci, kudus. Juga tubuh kita harus suci, kudus. Kalau Anda ingin dibangkitkan hari kiamat, juga tubuhmu jaga. Anda jangan cemarkan tubuh, jangan dosa salah. Kalau Anda dosa salah, Anda dosa banyak dosa, Anda tidak bisa bangkit hari kiamat, akan tinggal di bumi, menyodorkan bumi. Bumi nanti menjadi neraka. Maka Anda dan saya harus berjuang betul untuk nyambut second coming, nyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Maka Tuhan datang lagi. Nanti untuk apa? Jemput kita yang warga surga. Jadi kalau Anda tidak warga surga, Anda tidak bisa bangkit hari kiamat. Karena jadi warga surga dituntut sekali lagi, Anda suci segala hidupmu waktu di bumi ini. Mau kita baca di sini, yaitu di Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan datang ke dunia, yang percaya kepadanya dimeteraikan sebagai warga surga. Tuhan yang datang warga surga, Anda punya kuasa, hidup penuh kuasa, akan bangkit dari kiamat, masuk surga. Bukan saja kuasa di dunia, tapi suatu saat Anda masuk alam roh, maka juga Anda kuasa atas setan. Kalau Tuhan ngajar saya detail bahwa kalau kita masuk alam roh, ada banyak setan juga ada malaikat. Maka kalau Anda hidup yang suci, artinya Anda warga surga. Jadi kalau Anda dikatakan apa? Tuhan datang kembali untuk menerangkan daftar Anda sebagai warga surga. Tapi kalau Anda banyak dosa, salah, Anda nggak bisa jadi warga dicoret. Walaupun nama saya ibu di surga, termasuk surga, kalau saya dosa dicoret, nggak bisa sembarang. Misalkan saya sampai zina, cabul, tidak melihara hidup, saya akan dicoret nama saya. Kenapa? Tuhan untuk apa? Agar kita jaga yang suci. Tanpa kesucian Anda tidak bisa ke surga. Karena berbagai orang suci hatinya akan mengatakan, maka jaga hidupmu. Anda, Alkitab mengatakan seumur itu di Mazmur 90 katakan apa? Umur manusia itu cuma 70-80 tahun. Artinya apa? Kalau sering saya sampaikan apa? Anda baru 50-60 tahun sudah jaga hidupmu. Karena hanya dekat itu untuk 70 tahun. Maaf kalau saya katakan Anda. Ada orang berkata, kalau Anda umur 60 tahun jaga hidupmu, setiap saat Anda bisa dicabut. Karena Alkitab mengatakan zaman akhir ini umur kita 70 tahun. Hanya apa Anda jaga-jaga? Anda lewat 60 tahun betul-betul lupakan yang lalu, lupakan dosa, nggak berbuat dosa, nggak bersalah. Karena kalau sama dosa, Anda bukan warga surga. Dan sekali lagi Tuhan perintahkan saya, yang mengatakan pada saya, kalau Anda roh mau keluar, ada dua pasukan, pasukan malaikat dan setan iblis. Maka malaikat jemput yang warga surga, yang termasuk surga. Tapi kalau Anda tidak warga surga, setan nyambut diinjuk, disiksa. Maka Tuhan beritakan saya, dikasih penglihatan itu harus sampaikan pada Anda, bahwa kalau Anda berjuang menjadi warga surga, berbakal Anda warga surga, Tuhan mengatakan Anda menang atas setan. Dari perjuangan kita ini apa? Harga kita termeterai di warga surga. Karena mereka dunia tahu siapa warga surga. Yang warga surga jemput dari saya pernah punya pengalaman juga, yaitu mereka jemput saya. Saya lihat teman seorang kaya raya, orang terkenal. Maka di sambut setan, banyak sekali. Kalau malaikat ada cukup satu malaikat menjemput. Tapi kalau orang dosa, yang nyambut setan untuk royat,
diinjak, ditendang, digigit, dilepaskan, ditangkap lagi. Sampai saya kalau ingat, saya selalu nangis orang dibak setan ke lubang. Waktu masuk lubang neraka, orang itu teriak meraung, karena apa? Melihat api neraka, maka dijebloskan ke neraka oleh setan, dimain-mainkan. Jadi Anda berjuang waktu Dewi, jangan kalah sama setan. Lagi dia namanya setan berkuasa seorang dosa. Setan itu tidak kuasa. Anda warga surga, setan takut pada Anda. Tuhan ngasih perhatian pada saya atau disampaikan pada Anda. Tuhan dikatakan apa yang saya lihat sampaikan, apa yang saya dengar sampaikan. Maka mereka mengatakan dia tugasnya ngomong sama saya, tugasnya cuma jemput yang warga surga, gak jemput orang yang dosa. Mereka tahu siapa yang termetra di surga. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Anda dan saya akan masuk surga. Tuhan nebus kita sangat mahal. Jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan keponakan Tuhan. Maka Anda keluarga, suami istri betul saling ampun, saling setia. Keluarga kamu, Anda berkumpul 2-3 orang kumpul. Tuhan mengatakan 32-nya. Saya pun mengambil Anda apa saya juga berkumpul dengan ibu saya minta ke surga. Tuhan kabulkan ke surga. Maka kita sekarang baca di Lukas 22, di mana Tuhan mencari orang yang setia. Maka Petrus pernah nyangkal 4 kali, bukan 3 kali. Lukas 22 ayat 5 sampai 62. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan saya katakan, sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal 3 kali. Sekali lagi, Tuhan berkuasa atas mana seorang tahu. Di dunia enggak bisa, kalau dia bukan Allah, bisa mengatakan sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal 3 kali. Saya tambahkan yang keempat ada. Maka Anda perhatikan Tuhan saja berkuasa atas ayam. Artinya betapa kekuasaan Tuhan. Bahkan waktu saliban, yang di mana ada gempa bumi, artinya berkuasa atas dunia, isi dunia. Maka sekali lagi, saya pernah dengar suara Tuhan. Sama nakin, Tuhan tidak mencari orang yang tidak setia, berkhianat, yang curi. Yudas, Tuhan pernah ngajak saya, zaman agak tidak cari orang seperti Yudas yang berkhianat, yang tidak jujur. Maka mari itu kita harus jaga hidup yang jujur. Maka di Tebes sudah dikenal orang, kalau saya dengar, kalau Anda ke bank kadang-kadang ketemu orang Tebes, karena di Tebes terlalu hidup jujur, maka banyak orang Tebes kerja di bank. Kenapa? Karena mereka tahu kalau saya nyerukan kejujuran. Orang harus jujur. Maka sekali lagi, Tuhan ingatkan kita jangan seperti Yudas yang berkhianat, yang tidak jujur. Saya pun diberi Tuhan juga karena kejujuran. Saya diberi Tuhan karena aku cari kamu seorang jujur. Zaman akhir aku seorang jujur. Seperti saya, akan saya berani khotbah dulu. Kalau dulu ada orang
jujur lebih dari satu orang jujur. Satu dari mana nggak boleh khotbah. Saya berani ngomong dulu. Kalau di dunia ada satu orang saja jujur lebih dari saya harus turun demi harta, tidak boleh khotbah. Maka Tuhan pilih saya karena kamu seorang jujur. Dari pertamanya kejujuran itu, maka Yudas akhirnya digantung setan mati. Maka Petrus jangkal 3 kali sebelum bangkok. Maka dia waktu yang ketiga dia tidak setia. Maka dengar ayam kekok, dia menangis. Dia ingat dia bisa lupa. Petrus bisa lupa. Apa diingatkan supaya sebelum kekok kamu nyal 3 kali. Tapi saya tambahkan satu hal. Saya banyak buku kisah para rasul-rasul, sejarah rasul, bahkan sejarah Kristen. Maka waktu Petrus ke rumah, orang ditangkap dipenggal kepalanya. Maka kalau bola termasukkan apa? Orang Kristen jauh dulu ada Yesus dipotong kepala di bola di lapangan. Nero yang ngasihkan orang Kristen ditangkap di penggal kepalanya jadi bola di lapangan olahraga. Maka Petrus juga mau ditangkap, dia lari, dia takut lari. Maka waktu lari keluar dari rumah, Tuhan sempat di tengah jalan. Petrus tiba-tiba bertanya, Tuhan hendak kemana? Dia yang bertanya, Tuhan hendak kemana? Maka saya baca kisah Petrus. Tuhan jawab pada Petrus, hari ini aku akan nebus kamu. Dia akan ke rumah menggantikan kamu. Jadi satu kali Tuhan, aku hari ini ke rumah gantikan kamu. Maka akhirnya Petrus kembali lari ke rumah dan disalibkan. Dia merasa galak, disalibkan, minta kepala di bawah. Akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Karena dia bilang, aku tidak layak kalau Tuhanku disalibkan di atas kepalanya. Aku harus di bawah kepalanya. Maka Petrus lagi. Artinya 4 kali dia tidak setia. Maka zaman kita mendarat setia. Karena kita ini harus setia pada Tuhan. Kenapa? Karena ini zaman akhir banyak kesusahan. Karena kita mengatakan apa? Zaman akhir banyak masalah. Tapi apapun Anda pegang, saya percaya Anda menang saat perkara atas berguna. Sekali lagi Anda menang setia sampai mati. Jangan sampai zaman Anda kekurangan, maka sampai Anda murtad, Anda ditawari direktur, Anda tinggalkan Yesus. Jangan, karena ada saya kenal seorang ditawari direktur, dia ngaku nggak Kristen, jadi direktur, memang jadi direktur dari perusahaan besar. Tapi apa artinya? Yesus yang punya surga, kalau nolak Yesus, dia nolak sebagai warga kerajaan surga. Jadi Tuhan mengatakan, apa guna kamu dunia isinya? Isi dunia enggak harganya itu satunya mah lebih berkah apa itu? Banget yang berikan ucapan Tuhan Yesus. Apa gunanya kamu selamat? Apa gunanya kamu bilang nyamu? Kalau Anda kehilangan nyamu, kehilangan apa gunanya? Punya dunia dan isinya. Maka sekarang kita baca di sini di Lukas, Yohanes 19 1 sampai 6. Yohanes 19 ayat 1 sampai 6. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Dan ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia,
sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kita di mahkota itu iso, harga Anda jadi putra kerajaan surga so, hanya dibayar mahal dengan mahkota itu untuk kita so. Maka saya dengar suara Tuhan sendiri, suara waktu saya 30 tahun yang melayani, saya 2 nambah dia 30 tahun lebih melayani, minta masukan, saya minta masukan, karena sudah melayani 30 tahun. Minta izin Tuhan, izinkan saya pensiun. Saudara merasa sudah umur, maka Tuhan datang pada saya, gak tanggung-tanggung tuh dengan mahkota duit. Jadi lihat pasti, ini ku kerjakan untuk kamu, juga Anda semua, karena saya diangkat sebagai gembala oleh Tuhan. Artinya makanya Anda semua, Tuhan menunjukkan mahkota duit. Lihat pasti, ini ku kerjakan untuk kamu. Tuhan pakai mahkota duit dengan berdarah-darah. Kalau Tuhan bisa nerangkan orang itu pasti 2 kali, maka saya merenungkan, menangis betapa Tuhan nebus kita agar Anda jadi anak kerajaan surga. Tuhan muncul lagi dengan mahkota duit. Lihat pasti, ini mahkota duit aku kerjakan untuk kamu, sekali lagi untuk kamu, tapi juga saya gembala untuk Anda semua. So, jadi Tuhan nebus Anda yang sangat mahal di mahkota duit. Betapa sakitnya saya pun waktu dulu divonis dokter itu kanker otak, saya pun sakit sekali. Kadang-kadang saya cedurkan di tembok dulu waktu sakit, so. Karena saya kerja di sana dulu tidak pernah bilang, karena kalau saya sampai kanker bisa saya masih sedang di sana, tidak cerita, tapi saya diam periksa dokter, nangis. Saya sering nangis ke dokter karena dokternya baik, mas saya suruh operasi ke luar negeri, hasilnya 2-3 berhasil. Sampai ngapain saya operasi ke luar negeri, hasilnya 2 jadi artinya saya dicoba. So, jadi kadang-kadang orang penderitaan, orang dipilih Tuhan mengalami masalah, maka saya pun putuskan enggak mau ke luar negeri. Ngapain kalau saya dioperasi hasilnya 2-3%, saya putuskan so, semuanya besok, semuanya berjalan kurus. So, saya berjalan kurus tiap hari. Akhirnya berjalan, saya enggak sadar akhirnya sembuh. Jadi ada seorang sahabat Jimmy so kanker otak so, divonis 2 minggu mati. Dokternya tahu saya, untuk cari saya dokternya. Maka Pak Jimmy jumpa saya, cerita dokternya suruh jumpai saya karena 2 minggu lagi mati so. Maka itulah kalau sampai kepada Tuhan ngajar apa, saya dengar ucapan Pak Jimmy, yaitu waktu saya tanya, Bapak umur berapa kamu? Umur 30 sudah divonis mati. Maka dia tidak kenal Bapak, dia menjerit menangis, artinya anak haram so. Maka kalau Anda perhatikan, kutuk terbesar manusia kalau seorang pria wanita berzina punya anak, itu kutuk terbesar. Maka kemarin ada barisan pun saya perintahkan semua mengucapkan lepas ketua. Jadi Tuhan perintahkan saya setiap sakramen lebih penyerahan anak, baptisan, perkawinan harus mengucapkan lepas kutuk 10 tahun. Anda tidak tahu 5 biasa Anda kalau bunuh, kain bunuh HP adiknya dikutuk 7 tahun. Tuhan sang keras so. Generasi ke-7 so. Waktu zaman Aeco, bumi ditenggelamkan zaman Nuh, semua dihapus, manusia dan hewan yang selama satu keluarga yang hidup suci, yang berkenan di depan Tuhan. Artinya apa? Pernah dibuktikan untuk tuturan kutuk membunuh. Bumi dihapus, ditenggelamkan, bumi tenggelam.
manusia habis di dunia, termasuk binatang habis. Jadi Tuhan buktikan betapa kerasnya kutuk itu. Jadi betapa soal, maka Anda perlu lepaskan kutuk anak-anakmu, kutuk Cina cabul. Karena kalau orang gak Kristen dulu kan orang kalau Kristen diberkati, yaitu saling ampuni, saling setia, gak boleh cerai dan sebagainya. Orang dunia kan bisa aja kawin berapa kali-kali, nikah berkali-kali gak apa-apa, atau free sex bisa. Orang Kristen gak boleh. Maka hasil orang free sex itu keras. Anak Adam dikutuk paling berat. Jadi Anda renungkan bahasa di Ulangan 23 ada yang mengatakan, yaitu anak Adam dikutuk berat, yaitu sampai 10 anak cucunya. Maka Tuhan mengatakan apa tentang kutuk ini di Lukas 23 27-28. Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan ngajar lepas dari kutuk. Waktu Tuhan disalibkan, jatuh mikul salib, maka para wanita menangis, ikuti. Komentar apa? Jangan tangis aku, tangisi anak, tangisi kamu, anak-anakmu. Artinya apa? Ada kutuk perbuatan kita. Jadi Anda renungkan, Tuhan artinya ajar apa? Anda lepas dari kutuk, yaitu misalkan kutuk agama nenek moyang, kutuk nabi palsu dan sebagainya. Kenapa? Saya pernah menyaksikan berapa orang yaitu jadi pendeta mati. Mati apa? Tuhan bahkan lihatkan teman saya, yaitu dia gak Kristen, jadi pendeta, tapi dia belum pasang kutuk, tapi dia banyak dosa. Maka Tuhan katakan apa? Aku cabut namanya. Jadi lagi Anda yang dulu agama nenek moyang, lepaskan di kutuk nenek moyang. Anda yang tahu peraturan nenek moyang, peraturan agama lain. Tapi orang Kristen ajar hidup suci, hidup kudus, agar Anda jadi warga kerajaan surga. Maka itu kalau Anda perhatikan tadi, Tuhan mengajar lepaskan dari kutuk. Saya diajari Tuhan untuk apa? Untuk lepaskan kutuk itu. Dari seorang anak, lepaskan kutuk aku nenek moyang, orang nyembah patung, orang yang nabi palsu dan sebagainya. Maka Tuhan kabarkan harus lepaskan. Kalau ngelani, kalau belum lepas kutuk bisa jatuh bau dosa. Maka termasuk Anda dilepaskan dari dosa, perlepasan kutuk. Anda belum melaksanakan kutuk nenek moyang, Anda bisa jatuh bau dosa. Resepnya ada yang lain yang melayani, tapi jatuh dosa lagi. Karena apa? Dari mulutnya nggak ngucapkan lepas dari kutuk kebiasaan nenek moyang, nyembah patung atau nabi-nabi palsu. Anda penting ayat tadi gambar apa? Jangan tangis aku, tangis anakmu, tangis kamu nama siapa? Itu hati Anda lepaskan dari kutuk. Maka kita baca di sini di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 39 sampai 45. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketemu Tuhan diselamatkan. Tapi apa? Tapi yang hidup bait suci. Hanya ketemu Tuhan. Tuhan kan berkata pada orang yang ingin masuk surga, Anda ucapan Tuhan Yesus, peraturan-peraturan hukum Tuhan harus dipenuhi. Tapi kalau Anda masih dosa, ketemu, enggak tobat, ya enggak selamat, karena ada yang ngajar bahwa cukup ketemu Tuhan selamat, diampuni, memang ketemu Tuhan sampai selamat. Tapi tobat, setelah ketemu Tuhan juga bertobat, maka mari Anda seandainya, kalau sudah Anda ninggalkan semua ajaran nenek moyang, ketemu Tuhan Anda diselamat, tapi harus lepaskan kutuk penyakit, kutuk dosa dan sebagainya, lepaskan kutuk. Maka sekali lagi di acara ini juga saya serukan supaya para suami istri yang dulu belum Kristen, Nima Yesus, Anda lupa lalu saling ampuni, saling ngasih, harus saling setia. Kenapa? Kalau agama moyang kan, yaitu boleh cerai, boleh tambah, boleh kurang, tapi orang Kristen enggak boleh tambah kurang atau kata lebih lagi, yaitu sekarang bahkan saya lihat acara di YouTube dikatakan orang silakan free sex enggak bisa toh, orang free sex enggak boleh ke surga. Anda baca halaman terakhir di kitab Wahyu, maka orang Sunda, orang free sex tidak bisa ke surga. Bahkan kalimat pertama, ayat pertama yaitu tidak boleh, tidak bisa ke surga. Maka itulah kalau sekarang saya sampaikan itu, kalau orang bisa punya anak, dosa yang paling besar. Saya ulangi, anak penting sekali. Kalau Anda enggak, Anda cukup melepaskan bersama anakmu yang ada anak haram. Karena Anda berjaman sama-sama, lepas kutuan haram, cukup mengucapkan. Kalau Anda tidak bisa mengucapkan, Anda artinya melekat anakmu gagal, tidak berhasil. Anak haram itu bukan saya kutuk di akhirat, enggak bisa jemaat Tuhan, tapi juga di dunia gagal, jatuh bang dosa, menderita dan sebagainya. Maka Anda harus jaga hidupmu supaya Anda katakanlah supaya itu ketemu Tuhan selamatkan. Maka saya tambah sahabat yang Tuhan selamat, yang sebelah kiri nama Desmas. Desmas itu juga temannya, yang sebelah kanan Desmas, yang kiri Desmas itu sejak kecil tinggal di pegunungan, di gua-gua pegunungan. Akhirnya waktu Tuhan Yesus ke Mesir, itu saya baca ceritanya, maka mampir ke suatu gua di pegunungan, maka gua itu ada Desmas di suatu kecil, batu kecil. Jadi dua anak ini juga masih kecil. Maka Tuhan Yesus tiba, Yusuf Maria, yaitu di gua di bulan, maka dimandikan. Maka mamanya Desmas yang sebelah kanan, anaknya Kosta, maka dia percaya kalau tidak orang gede, orang sakti enggak akan dibawa anak bayinya masuk ke gua. Jadi ditanya Desmas ketika itu sakit kusta, maka ibunya itu tahu bekas mandi Yesus kecil, itu airnya diambil dia untuk mandikan Desmas yang belakangan. Dia percaya sembuh dan betul sembuh. Dalam cerita itu sembuh. Desmas tidak kusta sembuh. Maka di hari tuanya, yaitu waktu Tuhan Yesus diadili, maka juga Desmas diadili, disalibkan. Maka perhatikan yang sebelah kanan, juga satu gua, tapi dia bilang, Tuhan kalau engkau Mesias terus selamatkan dirimu, selamatkan saya. Maka artinya mengucap
Tapi yang sebelah kanan Dismas yang sembuh kusta, jadi kalau orang sembuh ada berkahnya, ikuti karena dituntun ada kuasa di gereja. Perhatikan kuasa gereja itu. Kenapa? Karena ada orang khotbah, kalau ya saya dengar di YouTube, kalau sakit kamu cari KTPS, tapi kalau sembuh kembali gitu, suruh kembali. Ayo ke sakit boleh KTPS. Pada ditanya, tahu TPS ada kuasa besar toh. Maka Dismas sembuh dari air bekas mandi bayi Yesus. Dikuir ke Dismas sembuh. Maka waktu disalibkan, dia fair berkata, Tuhan, jangan lupakan aku. Kalau engkau sebagai raja, datang sebagai raja. Maka Tuhan katakan, ini kamu bersamaku. Ada di Nervedosa. Artinya apa? Orang ketemu Yesus lalu bertobat Tuhan hati manusia. Anda tobat langsung kemana? Ini bersamaku di Nervedosa. Artinya apa? Anda yang dulu agama nenek moyang gak bisa terima Yesus, Anda ada berkat di Medan. Juga yang Yesus gambarkan. Siapapun dia dari Tuhan kalau orang baru tobat, ada tempat baik Anda bersama saya, tobat saat ini, maka Anda di ruang mesti yang tepat Anda puluhan tahun, maka sekarang itu tobat Tuhan, kita kena kasih Tuhan, bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Dari Dismas yang sebelah kanannya selamat masuk Medan. Kita baca yang terakhir di Roma 12:1-2. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya yang tambahkan, waktu Tuhan pernyataan bahwa saya nggak boleh pensiun, maka saudara saya dua lagi, Tuhan, saya tanya sekali lagi, boleh pensiun nggak? Saya nggak bertanya lagi, tapi Tuhan tolong jawab yang jelas, saya gak mengerti. Saya bilang kurang ngerti Tuhan tentang mahkota duri. Tolong Tuhan, saya minta penjelasan yang jelas. Apa boleh pensiun enggak berarti tanya lagi. Sekali lagi Tuhan. Maka Tuhan turun dari salibnya dibawa ke makam. Artinya apa? Saya punya perintah Tuhan khusus. Yang lain sebaik mati. Jadi kalau saya Anda sudah umur, karena saya ingin dapat perintah Tuhan. Sang lani Tuhan saya mati itu. Dikabarkan justru dari salib ke makam. Maka jawab Tuhan itu, asal lani Anda sampai saya meninggal. Bahkan saya, kalau saya sampaikan suatu hari sambung, ada lagi sekali saya ingin, ya ada yang ceritanya panjang, sekali lagi saya sampai yang lain ada, karena Tuhan mengabarkan Tuhan turun dari salib ke makam, sang lani sampai mati dengan Anda bersama saya, dua saya, Anda dan saya nanti bangkit hari kiamat masuk surga. Tadi dengar berapa Yesus telah menyentuh kita, nubus kita, ganti ke tubuh kita, digantung di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya yaitu Bapak, Anda bukan milik Anda lagi, milik Tuhan, karena sudah digantikan, disalibkan. Maka Anda tidak punya hak atas tubuh lagi. Tubuh milik Tuhan. Kalau ingin ke surga, tubuh milik Tuhan, maka ibadah yang sejati, nyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang suci, ibadah kudus. Maka jangan cemarkan tubuhmu, jangan sampai zina, jangan cabul, jangan membunuh. Jangan, Tuhan yang katakan sekali lagi, jangan bunuh, jangan zina, jangan mencuri, karena
Memang kalau curi orang enak so, nikmati milik orang lain. Atau orang dusta, nipu dan sebagainya. Maka seruan saya so, mari kita di hari Jumat aku seru kena rumah tadi. Kita tubuh kita bukan milik kita lagi. Ditebus Tuhan, dilakukan karena hukum Tuhan dilakukan, maka mari kita jaga tubuhmu. Jangan dosa, jangan salah. Suami istri saling setia, saling ampun setia. Suami istri saling ampuni, saling setia agar Anda punya rusuh. Kalau Anda suami enggak setia, maaf Tuhan yang ngomong bukan saya. Anda enggak punya rumah, enggak bisa rumah surga. Ibu juga enggak setia so. Suaminya juga enggak punya rumah di surga, enggak bisa punya rumah di surga so. Lagi suruh mari kita di hari peringati tubuh Yesus ditumbak, disalibkan. Mari kita renungkan umur kita 78 tahun. Maka Anda yang umur lebih 56 tahun, jaga hidupmu. Anda mulai berjuang. Untuk apa? Karena Anda berjuang untuk ke surga. Di alam rasa M tahun. Di dunia cuma 70 tahun. Tapi kalau Anda nggak menghargai tubuhmu, ibadah yang suci makan juga Anda akan tubuhmu kan diterkam setan M tahun. Anda kan nggak mau sama setan M tahun, maka harus berjuang untuk pesta suka. Maka seruan sama, mari kita jaga hidup kita, mari bersama-sama berjuang masuk surga. Karena Anda dan saya punya rumah surga, dan saya nanti jadi tetangga di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan pada Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa diberkati, boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur, boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan, kemuliaan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Happy Good Friday, selamat hari Jumat Agung bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam berkat, perlindungan, kasih, anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Bilang sama kanan kiri saudara, tetangga saudara bilang, kamu pasti diberkati. Haleluya. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama yang tadi ngomong juga, bilang Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Bisa pesan firman Tuhan di hari Jumat Agung ya, agar hari ini saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita diselamatkan, tidak binasa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya punya jaminan keselamatan hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara dan saya punya kepastian bahwa saudara dan saya, kita pasti terbang ke sorga. Amin. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, terbang ke sorga. Haleluya. Karena apa saudara? Hari ini saudara dan saya ya kembali kita diberikan kesempatan. Saudara, kesempatan bagi hidup saudara dan saya di hari-hari ini ya, yaitu pergunakan kesempatan dengan baik. Karena kesempatan saudara bisa ya, ada yang datang kedua kali, ketiga kali, ada yang tidak datang lagi ya saudara. Kesempatan waktu yang hari ini saudara dan saya kita miliki, mari kita pergunakan kesempatan, yaitu anugerah, berkat, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya dengan bijaksana. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gembala Sidang, saudara dan saya, mari bersama-sama kita berjuang untuk saudara dan saya suatu hari kita bersama dengan Tuhan Yesus, bersama pesta di dalam kerajaan sorga. Sebentar saudara, kita akan perjamuan kudus bersama Gembala Sidang, namun beberapa ayat sedikit saya akan mengajak saudara Bapak Ibu di pagi hari yang berbahagia ini, sama-sama kita lihat satu ayat saudara, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Galatia pasalnya yang ketiga. Sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara yang bawa Alkitab, saudara yang lihat firman dari HP langsung diketik. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sedikit satu ayat, namun kita baca dua ayat pada saat ini saudara. Galatia 3 ayat 13 dan 14.
bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saudara yang di live streaming, yang di rumah, boleh bersama-sama kita membaca. Yang sudah di sana katakan haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya akan berbicara tentang yaitu kehidupan saudara dan saya. Kita pasti diberkati, ada rahasia kehidupan ya yang diberkati bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini saudara, firman Tuhan saya beri judul rahasia salib Kristus. Haleluya. Sekali lagi, rahasia salib Kristus. Salib Kristus yang keras ya saudara, yang tebal ya, yang hina, yang tidak dipandang orang ya saudara. Bahkan salib Kristus yang pada zaman itu saudara, orang tidak ada yang mau menanggungnya. Kenapa? Karena saudara, selain berat ya, salib tersebut juga saudara adalah salib yang hina. Ya, kalau saudara pernah menyaksikan film Passion of the Christ ya, dan hari ini juga di gereja Tiberias di beberapa tempat ada juga saudara diputar saudara, dan saudara bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menanggung ya, membawa ya saudara kayu salib yang diberikan kepadanya, ya saudara, nggak ada orang yang senang ya saudara, nggak ada orang yang, maksud saya nggak ada orang yang mau menanggungnya ya. Semua orang menghina, semua orang juga ya saudara sangat berbahagia karena mereka bukan orang-orang yang bertobat ya saudara, melihat Yesus membawa kayu salib yang begitu hina tersebut ya. Tapi hari ini saudara, dari salib Kristus, salib Yesus buat saudara dan saya orang-orang percaya, saudara dan saya, kita tidak perlu menanggung beban yang begitu rupa lagi, karena semua beban bahkan juga semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya yang percaya, kita ada kepastian masa depan yang indah, hidup yang diberkati, sempurna sehat. Bahkan suatu hari saudara dan saya, kita akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, hari ini saya jelaskan sedikit saudara, kenapa ya saudara, bahwa dikatakan di sini saudara, Kristus menebus kita ya, sekali lagi karena kasihnya yang besar. Sama-sama bilang sama saya, kasihnya Tuhan besar. Bilang sama saya, aku sangat disayang Tuhan. Bilang sama tetangga kanan kiri saudara, kamu sangat disayang Tuhan Yesus. Bilang, kamu sangat disayang Tuhan Yesus. Amin. Ya, lihat di wajah mereka, walaupun ya wajah mereka mungkin kurang meyakinkan. Nggak apa-apa saudara. Bilang sama yang tadi ngomong lagi, kamu juga sangat disayang Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya saudara, semua atas dasar kasihnya yang begitu besar. Ya saudara, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal menebus saudara dan saya. Ya saudara, Yesus lahir buat saudara dan saya menjadi jalan. Ya saudara, sekali lagi menjadi jalan. Alkitab katakan saudara, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya saudara, yang tadinya hidup manusia, ya saudara, hidup manusia tidak punya hubungan dengan Allah. Ya, tidak ada jalan kepada Allah. Ya, itu sebabnya saudara, manusia pada perjanjian lama ya saudara, untuk berhubungan dengan Allah, ya mereka memakai yang namanya korban anak domba. Ya, jadi menyembelih anak domba, darahnya diambil. Ya saudara, anak domba yang tertentu, artinya yang dipilih yang baik, ya saudara, yang putih, yang muda, yang tidak bercacat celah, gitu saudara. Domba pilihan. Ya, untuk apa saudara? Sebagai jalan ya saudara kepada Allah, kepada Bapa di sorga. Bahkan saudara, di Zakaria perjanjian lama ya dikatakan di sana saudara, bahwa hubungan manusia dengan Allah sangat lama terputus sampai akhirnya Yesus Kristus lahir ya bagi orang-orang percaya. Ya, Alkitab katakan ya saudara, di Alkitab tidak dikatakan hanya bagi orang Kristen ya saudara, tapi bagi orang-orang yang percaya. Maka hari ini saudara dan saya, orang yang percaya, saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sama-sama yang kompak bagi nama Tuhan. Dengan jalan, ya saudara, menjadi apa? Menjadi kutuk.
ya dengan jalan, ya dia memberi dirinya di atas kayu salib, digantung, disiksa, ya saudara. Bahkan saudara, ya saya mungkin kalau saudara juga pernah membaca, ya saudara, saya membaca satu artikel saudara, biasanya tradisi pada saat itu orang yang dicambuk, ya saudara, kalau bukan orang Roma, ya saudara, itu biasanya cambukannya 39 kali biasanya saudara. Tapi biasanya kalau bukan orang Roma lebih daripada itu dan lebih sadis lagi. Ya, poin kita bukan di sebanyak 39 kalinya, tapi saudara dan saya kita percaya, kita bersyukur. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, boleh catat nanti baca di rumah. Saudara perhatikan di sana bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Oleh darah Yesus, Yesus yang menanggung siksaan, Yesus yang mengalami, ya saudara, tubuhnya dihancurkan, ya di atas kayu salib, sehingga ada jalan. Sekali lagi saudara, ya persembahan yang tadi saya katakan saudara dalam perjanjian lama, ya anak domba yang disembelih, ya saudara, itu adalah Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus dikatakan anak domba Allah. Ya saudara, jadi sebagai jalan, ya saudara, menggantikan korban persembahan yang lama, ya persembahan yang biasanya mereka lakukan. Yesus ya menjadi anak domba itu, Yesus menjadi jalan persembahan korban, ya saudara, agar hubungan manusia dan Allah tidak terputus lagi, melainkan manusia mempunyai jaminan. Ya saudara, dia dijadikan kutuk, ya dia yang dijadikan bersalah, dia yang dijadikan berdosa karena kita, ya dia yang dijadikan yang dihina, dia yang dijadikan, saudara, kalau saudara mungkin pernah baca juga seperti yang tadi saya sampaikan, cambukan 39 kali, bahkan tangannya yang dipaku. Biasanya orang taunya saudara kalau mungkin di artikel atau mungkin di gambar-gambar, di foto, mungkin gitu saudara ya. Tangan Yesus yang dipaku itu ya banyak orang yang tahu di telapak tangan, tapi sebenarnya di pergelangan tangan. Dan saudara, kita tahu bahwa di pergelangan tangan di sana saudara ada nadi manusia. Ya saudara, ada nadi manusia di mana ya manusia hidup artinya saudara. Dan di sana saudara ya mereka sengaja memakukan ya paku yang sangat besar itu ya masuk dalam pergelangan tangan Yesus, ya menandakan apa? Berusaha kehidupannya dimatikan. Ya, agar hari ini saudara dan saya kita tidak binasa. Engkau dan aku punya kepastian untuk hidup. Bukan hanya hidup diberkati di bumi, saudara dan saya juga hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Selama di bumi, saudara dan saya dijamin hidup kita sehat, panjang umur, diberkati berhasil, keluargamu, keluargaku tidak kekurangan segala yang baik dari kerajaan sorga. Amin. Agar hari ini saudara dan saya boleh melihat sekali lagi saudara, bahwa dia dijadikan bersalah, dia dijadikan kutuk. Kutuk itu saudara adalah hasil dari dosa. Ya saudara, orang yang berdosa, ya saudara, ada menghasilkan kutuk, dan kutuk ini saudara yang menghalangi berkat dalam hidup manusia. Ya, jadi ada beban, ya saudara, yang menghalangi berkat itu datang dalam hidup manusia. Tapi saudara perhatikan hari ini, saya tertarik mengajak saudara Bapak Ibu untuk sama-sama ya saudara kita melihat bahwa firman Tuhan kebenaran hari ini saudara mengajar saudara dan saya ya saudara bahwa segala beban, segala kutuk, segala kuk itu dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa sarana minyak urapan. Yang percaya katakan amin. Saya ajak sama-sama kita buka satu ayat, tapi dalam terjemahan yang lain saya sudah siapkan dalam Yesaya 10 ayat 27. Ya, kalau saudara lihat di bahasa Indonesia, di Alkitab saudara, Alkitab bahasa Indonesia saudara seperti agak kurang nyambung gitu saudara. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan New King James Version ini, ya saudara, di sini dikatakan bahwa ini benar-benar rahasia bahwa beban kutuk, ya saudara, bahkan segala dosa dihancurkan, ya saudara, ada pengampunan, saudara dan saya ada kelegaan, saudara dan saya melihat kehidupan yang baru. Amin. Dikatakan di sana saudara, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Haleluya. Saudara, kata burden di sana saya tandai, saya beri warna lain. Burden itu artinya beban, ya saudara. Dan kata yoke di sana artinya kuk, ya, kuk, K-U-K.
Kalau saudara bingung ya beban itu seperti apa atau cook itu seperti apa, zaman sekarang udah canggih, saudara tinggal Google ya di HP saudara. Kira-kira itu yang bagaimana bentuknya, muncul nanti gambarnya. Ya saudara, jadi beban dan cook, ya saudara, cook itu adalah penundukan secara paksa. Ya saudara, pada ya mohon maaf hukum Taurat saudara, semuanya itu saudara, Alkitab katakan sekali lagi, ya tadi ayat yang pertama tadi kita sudah baca, ya menjadi jalan, yaitu agar saudara dan saya kita tidak ya disalibkan, tapi Yesus yang karena dosa pelanggaran manusia dikutuk karena kita, ya saudara, agar hari ini saudara dan saya boleh punya iman. Saudara dan saya punya Roh Kudus, saudara dan saya punya Yesus, saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk penyakit, kutuk kuasa gelap, kutuk celaka bahaya. Saudara dan saya berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan. Dan semua, ya saudara, hari ini saya mau sampaikan, itu semua dihancurkan. Ya, Alkitab tadi katakan saudara, destroyed because of the anointing oil. Dihancurkan oleh sarana kuasa minyak urapan. Betapa luar biasanya, betapa indahnya kalau saudara percaya minyak urapan ini ada kuasa. Amin. Bahkan saudara, saya mau sampaikan orang yang tidak beribadah di gereja Tiberias, tapi dia percaya. Ya saudara, ada satu bapak saudara namanya Pak Jimmy. Pak Jimmy ini saudara, dia dirawat di rumah sakit di Singapura. Ya, sebenarnya saudara, Papa Riaji tidak mengenal, artinya tidak sengaja bertemu dengan Pak Jimmy ini. Ya saudara, di rumah sakit di Singapura Papa Riaji sedang melayani ada orang lain. Namun ya secara tidak sengaja, tapi saya percaya saudara, di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Amin saudara ya. Maka saudara, Papa Riaji pasti dituntun Tuhan untuk melayani, menyelamatkan jiwa ya Bapak Jimmy ini, orang ini saudara, yang ternyata divonis dokter umurnya tinggal 2 minggu. Kenapa? Karena dia penyakitnya udah luar biasa saudara, tumor kanker yang kata dokter tidak ada harapan lagi. Kata dokter nggak mungkin sembuh. Kadang-kadang saudara, ya manusia saudara sudah menjadi lemah, ya kadang-kadang manusia saudara akhirnya tidak punya harapan. Karena mohon maaf, mendengar perkataan sesama manusia yang lain. Harusnya saudara dan saya hari ini lebih mendengar, lebih memperhatikan apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan belum bilang selesai, saudara dan saya maju terus. Masih ada pengharapan bersama Tuhan. Pasti ada kekuatan, pasti ada berkat, pasti ada kasih anugerah kebaikannya. Buat saudara dan saya yang percaya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ya dia lemah, ya saudara, bahkan dia sudah ya nggak punya semangat lagi untuk hidup. Ketika Papa Riaji bertanya saudara, di mana keluarga you? Di mana orang tua you? Dia menangis meronta-ronta. Kenapa saudara? Dia hanya tahu mamanya dan dia tidak pernah tahu papanya. Ya, kenapa saudara? Karena dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah melihat papanya yang seperti apa, bagaimana saudara. Ternyata dia adalah anak, saudara. Bapak ini sudah cukup umur, ya umurnya sudah 60 lebih saudara. Ya, dari kecil saudara, dia tidak pernah tahu siapa papanya. Dia adalah anak yang lahir, ya saudara, bukan di dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang benar. Dan saudara perhatikan, ya saudara, di luar dari pernikahan yang benar, pernikahan yang sah, mohon maaf saudara, jadi beban, jadi kutuk. Dan kutuk itu sekali lagi yang menghalangi berkat Tuhan. Makanya saudara, akhirnya jadi vonis, ada penyakit. Ya saudara, dan ada dosa yang harus diselesaikan. Ya saudara, ada yang menghalangi, yang harus diselesaikan. Dan hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelesaikan, menyelamatkan hidup saudara dan saya orang percaya. Katakan amin. Darah Yesus, ya saudara, yang tertumpah di atas kayu salib, sarana minyak urapan. Ya saudara, minyak ini juga adalah gambaran Yesus dihancurkan, Yesus dikeras. Yesus kalau saudara tahu Getsemani, ya Getsemani itu waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Getsemani artinya oil crush, ya tempat pemerasan minyak. Sebelum jadi minyak, buah zaitun itu dihancurkan dulu. Sama seperti Yesus berdoa di taman Getsemani. Ya saudara, sebelum naik di atas kayu salib, setelah Yesus perjamuan bersama dengan murid-muridnya di upper room, ya saudara, di ruangan atas. Kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, saudara akan dijelaskan, akan diberitahu, ya saudara, tempat perjamuan terakhir. Ya saudara, di sana Tuhan Yesus memberikan, ya saudara, yaitu roti dan anggur. Ya artinya apa? Ya tubuhnya dan darahnya. Dan di ruangan perjamuan terakhir itu, kalau saudara Bapak Ibu pernah ke tanah perjanjian, di sana ada satu patung, ya saudara, dari hewan pelikan. Ya saudara, apa yang menarik? Apa hubungannya Pak Pendeta? Perjamuan terakhir sama burung pelikan. Saudara,
saya sudah cek dan saudara, fakta mengatakan, ya saudara, di Google juga dikatakan saudara bahwa pelikan adalah salah satu hewan atau mungkin di dunia ini satu-satunya hewan, ya saudara, yang makan dari daging induknya sendiri. Ya saudara, sekali lagi, burung pelikan yang masih kecil, yang masih anak-anak, itu makanannya dari mana? Makanannya adalah daging induknya sendiri. Ya saudara, dan induknya akhirnya ya sampai mati karena memberikan tubuhnya, memberikan dagingnya, memberikan hidupnya supaya anak-anaknya hidup. Hari ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jumat Agung kita merayakan agar saudara dan saya punya kepastian hidup, punya kepastian masa depan, agar kita punya kepastian sehat, diberkati, berhasil jadi warga sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang kompak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agar saudara dan saya hari ini kita pulang bawa berkat yang baru. Haleluya. Saudara, Papa Regi berdoa, ya saudara, dengan minyak urapan. Papa Regi menyampaikan hari ini kau diurapi, sempurna sehat, ya, dilepaskan dari kutuk. Dia meronta-ronta saudara. Kenapa? Ya itu ya karena apa ya, jiwanya yang benar-benar ya kecewa, pahit ya saudara, marah saudara, karena tidak pernah mengetahui orang tuanya. Ya, dan Papa Regi berdoa, you akan sembuh, tidak tumor, tidak operasi, tidak kanker, ya, bahkan you panjang umur. Ya, Papa Regi bilang you cek minggu depan ke rumah sakit yang lain. Nah, saudara, minggu depannya dia cek ke rumah sakit yang lain, tapi sebelumnya dia datang ke Jakarta untuk dibaptis, menjadi ciptaan yang baru, jadi warga sorga. Dengan iman, Alkitab katakan, dengan iman menerima roh yang dijanjikan itu. Ya, maksudnya apa? Roh yang baru, Roh Kudus, Roh Allah. Saudara, di 2 minggunya, ya saudara, dia datang ke rumah sakit yang sama dan dokternya tercengang-cengang, Pak Jimmy tidak punya penyakit sama sekali, yang sempurna sehat, yang tadinya divonis mati, tinggal 2 minggu, tapi panjang umur, diberkati melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh karenanya hari ini sama-sama kita lihat saudara, yang menjadi rahasia salib Kristus bagi orang percaya. Yang pertama, kita lihat Kolose 1 ayat 13 dan 14. Yuk, sama-sama kita buka cepat. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Sama-sama kita lihat, kita perhatikan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, pengampunan dosa. Amin. Yang pertama hari ini saudara, rahasia salib Yesus, salib Kristus, rahasia kehidupan buat saudara dan saya. Salib itu gambaran kematian. Salib itu gambaran yang tadi dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 3, kutuk. Ya saudara, tapi melalui salib Yesus, saudara dan saya punya kepastian hidup. Yang dengar bilang amin saudara. Dan hari ini saudara dan saya hidup di dalam kelegaan. Ya, sama-sama bilang sama saya, lega. Amin, haleluya. Kenapa lega? Karena saudara, di dalam, saya catat di sini, di dalam pengampunan, sebab pengampunan dosa membuahkan kelegaan, kedamaian, berkat, bahkan keselamatan kekal bagi orang percaya. Saudara sekali lagi boleh catat baik. Karena pengampunan mengerjakan, ya saudara, membuahkan kelegaan. Orang yang dosanya diampuni kan pasti kan lega. Ya saudara, orang yang diampuni dosanya, kesalahannya dimaafkan. Saudara nggak usah misalnya jauh-jauh, misalnya kalau Tuhan kan perlu, aduh Tuhan saya perlu pengakuan dosa dan lain-lain. Kalau saudara salah sama sesama, saudara lalu minta maaf, ya kan saudara. Lalu yang memaafkan saudara itu memaafkan dengan tulus, dengan baik. Ya, rasanya kita sebagai orang yang dimaafkan gimana? Pasti kan lega. Ya kan saudara, pasti kan happy. Pasti kan senang, ya saudara. Apalagi saudara dan saya hari ini, Alkitab katakan saudara dan saya dilepaskan dari kuasa kegelapan menuju kepada kerajaannya, terang kemuliaannya. Amin. Saudara dan saya jadi lega, ya, jadi ada damai. Saudara bayangin kalau orang yang, mohon maaf kadang-kadang saudara, yang hidupnya di dalam, ya nggak ada pengampunan, ya saudara, di dalam keterikatan pada masa lalu. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini, mohon maaf saudara, ya, sepertinya keadaannya hari ini tubuhnya berada di 2022, tapi masih belum bisa melupakan kenyataan masa lalu, ya saudara, kesalahan orang di masa lalu, ya saudara. Orang itu adalah orang yang sangat menderita. Tapi orang yang berbahagia, ya saudara, hari ini saudara dan saya, engkau dan aku makan minum cukup, pekerjaan ada,
saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan, tapi hidup dalam pengampunan, hidup dalam pertobatan setiap hari, saudara dan saya akan melihat berkat mujizatnya mengalir luar biasa bagi saudara dan saya yang percaya. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, orang yang diampuni dosanya, hidupnya pasti lega. Ada seorang bapak namanya Pak Tono, saudara. Bapak ini saudara dia bekerja, ya bisa dibilang di instansi pemerintahan. Satu hari saudara dia mengalami penyakit yang sangat berat sampai dia mau bunuh diri. Hampir dia bunuh diri saudara. Karena apa saudara? Penyakitnya udah sangat banyak, komplikasi dari kepala sampai kaki saudara. Sampai akhirnya dia memutuskan ya saudara bahwa dia sudah melihat ya di dalam alam roh, dia melihat di mimpinya bahwa yang namanya setan saudara sudah mau menerkam dia. Ya, setan sudah mau mengambil dia saudara. Ya, mengambil dia, menerkam dia. Saudara dan saya, kita orang-orang percaya yang hidup dalam pertobatan. Saudara dan saya yang ada darah Yesus, engkau dan aku diselamatkan menang atas segala setan-setan. Katakan amin. Tapi hari ini mari saudara dan saya, pesan firman Tuhan. Tadi Gembala Sidang Pak Paryaji juga menyampaikan, mari selama kita masih punya kesempatan, yuk kita bertobat. Amin. Mari kita kembali kepada Tuhan. Waktunya sudah dekat. Ya saudara-saudara dan saya sudah banyak melihat tanda-tanda zaman. Ya saudara, di hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali kesulitan, keresahan, kesusahan. Ya saudara, bahkan dunia ini saudara sedang terjatuh. Ya saudara, we live in this fallen world. Ya saudara, this world is fall. Ya saudara, dunia ini sedang terjatuh. Dunia ini sedang, ya saudara, dunia yang jahat. Alkitab bilang, Efesus 5 ayat 15-16. Dunia yang saudara dan saya tinggali adalah dunia yang jahat. Ya, itu sebabnya mari saudara dan saya, jangan sampai kita terlambat. Mari kita hidup dalam pertobatan setiap hari agar saudara dan saya menang atas segala kuasa gelap. Amin. Saudara dan saya berkemenangan. Ya saudara, ada pengampunan dosa diberikan. Saudara, Pak Tono ini akhirnya dia memutuskan, singkat cerita, untuk bertobat sungguh-sungguh dari jalannya yang salah. Memang saudara dia banyak kesalahan, banyak pelanggaran, dan dia memutuskan untuk minta doa kepada Gembala Sidang. Ketemu Gembala Sidang sama Pak Paryaji, mana dibaptis. Ya, waktu dibaptis saudara, Pak Paryaji berdoa, sembuh sehat sempurna, cek dokter sudah sembuh, tidak ada sakit penyakit apapun, bahkan akan diangkat jabatannya, pangkatnya diangkat naik ya dalam pekerjaan. Dia tidak menyangka, ya saudara, berapa hari kemudian saudara dengan iman dia cek, ya saudara ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter, dokternya pun yang merasa heran, Bapak ngapain Pak? Ya kan, Bapak ini sehat. Bapak ini nggak ada penyakit, kenapa Bapak ketakutan? Karena dia datang saudara ke rumah sakit agak gelisah, agak cemas. Ya saudara, tapi lagi-lagi kasih Tuhan membuktikan. Kalau saudara dan saya hari ini bertobat sungguh-sungguh, ada pengampunan yang melegakan. Saudara dan saya diampuni, dikuduskan, diberkati, diberikan hidup yang kekal. Ada panjang umur, sehat sempurna. Dia sembuh, sehat sempurna, vonisnya tidak berlaku. Bahkan saudara, hampir nggak nyampe 1 tahun, beberapa bulan kemudian dia naik pangkat-pangkatnya diangkat. Saudara, dia menjadi orang yang luar biasa karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Saya undang rekan-rekan boleh bergabung di depan. Yang terakhir saudara dan saya, mari ya saudara dan saya, kita hari ini mempergunakan ya saudara waktu kita dengan bijaksana. Ya saudara, karena sekali lagi saudara dan saya, ya waktu sangat cepat berlalu. Saudara dan saya, mari kita bersungguh-sungguh untuk mempercayai firman Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa saudara? Orang yang sungguh-sungguh percaya, ya saudara, diberikan kepadanya. Ya, jangan gelisah, jangan cemas. Mari terus berjalan setia bersama dengan Tuhan. Ya saudara, kadang-kadang saudara berpikir, saya udah ke gereja, saya udah beribadah, saya udah datang ya berdoa. Tapi bagaimana Tuhan? Ya, kayaknya kok belum ada perubahan. Jalan terus, maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah jamin buat saudara dan saya. Amin. Maju terus bersama dengan Tuhan. Selama saudara dan saya berjalan di dalam jalan yang benar, ada jaminan keselamatan yang kekal bagi orang percaya. Yang kedua, yang terakhir, jaminan tempat yang indah buat saudara dan saya di sorga. Ya, rumah yang indah. Sama-sama bilang sama saya, rumah yang indah di dalam kerajaan sorga. Yes, amin saudara. Masa sih Pak Pendeta diberikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Kolose, maksud saya Yohanes 14 ayat 1-3, dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu. Ya saudara, Yesus yang sendiri berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus yang bilang,
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang dengar bilang amin. Haleluya. Ayat 3, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan yes. Sama-sama bilang sama saya, amin. Haleluya. Yesus sendiri yang berkata, di tempat di mana Yesus berada, di mana si Tuhan Yesus? Di sorga. Amin. Kamu pun, artinya saudara dan saya, kita semua, saudara yang di live streaming, kita pun pasti berada. Ini jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi saudara dan saya di akhir zaman. Saya sudah cek saudara, saya sudah pelajari. Ya saudara, saya juga masih sekolah. Ya saudara, Pak Paryaji beri beasiswa bagi anak-anak muda, bagi pembicara-pembicara muda untuk sekolah teologi. Dan kami sekolah saudara, bukan hanya kami melihat kuasa mujizat terjadi ya di Tiberias. Ya bersama dengan Gembala Sidang, saya ikut pelayanan beliau. Ya saudara, setiap pelayanan saudara, beliau berdoa, banyak orang-orang yang disembuhkan, banyak orang-orang yang bersaksi, bahkan saudara Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami ya mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Namun mujizat Tuhan harus didasari juga dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara ada pendidikan yang mendukung. Ya saudara, saya masih sekolah S2. Teman saya Pendeta Gideon S3. Ya saudara, walaupun mungkin kelihatannya masih muda, gitu-gitu dikit lagi mau jadi dokter itu saudara. Saya pun juga lagi ambil master teologi ya saudara. Dan apa yang saya mau sampaikan saudara, poinnya bukan di sana. Tapi apa yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan beri kesempatan kepada saudara dan saya. Ya saudara, saya mau sampaikan hari ini saudara dan saya akan melihat kemurahan kebaikannya selama hidup saudara dan saya. Ya selama kita datang kepada Tuhan ada kepastian. Ya, jadi kalau hari ini saudara mungkin berdoa, aduh Pak Pendeta, saya perlu rumah di bumi. Saya perlu rumah, aduh Pak, saya cari rumah. Kalau rumah di dalam kerajaan sorga saja, Dia sudah berikan kepastian. Apalagi rumah yang indah di bumi, yang baik, yang layak, saudara dan saya pasti akan terima bersama dengan Tuhan. Ada kebajikan, kemurahan, ada kemujizat, ada kekuatan yang besar dari kerajaan sorga bagi setiap kita. Katakan amin saudara. Amin. Bahkan saudara hari ini mari saudara dan saya kita lihat kebaikan Tuhan yang sudah diberikan bagi setiap kita. Rajinlah ya saudara, untuk apa saudara? Terima kebaikan Tuhan itu. Ya, saya angkat perjamuan ini artinya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Rajinlah terima yang terbaik dari kerajaan sorga. Kenapa? Karena saudara dan saya, ketika saudara dan saya terima perjamuan ini, saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya ambil bagian. Berapa minggu yang lalu Bapak Pendeta Dr. Aristo Paryaji, ya saudara, beliau juga seorang dokter, ya saudara, dokter yang luar biasa, memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita perjamuan, saudara dan saya ambil bagian, take part. Ya saudara, jadi saudara bukan di luar, kita nggak dekat, tapi di dalam. Sama-sama bilang sama saya, di dalam. Yes, amin. Di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam kita, saudara dan saya mengambil kodrat ilahi. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus, ada kemuliaannya Tuhan. Kodrat ilahi artinya Allah kita mulia, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang luar biasa. Saudara dan saya hari ini mengambil kemuliaan Tuhan itu agar apa? Saudara dan saya hidup kita mulia. Ya, perjamuan minyak urapan. Saudara, Ibu Gembala, saudara boleh tutup Alkitabnya. Ibu Pendeta Darniati Paryaji, dalam satu kesempatan saudara, beliau mengalami pengalaman rohani yang sangat indah. Beliau melihat sebuah penglihatan, tubuhnya saudara keluar dari jadi rohnya keluar dari tubuhnya gitu saudara. Lalu saudara dibawa Tuhan Yesus, tentunya dalam alam roh ya saudara, untuk melihat tingkap-tingkap dalam kerajaan sorga. Melihat kerajaan sorga yang begitu indah. Ya, singkat cerita saudara, ada rumah yang besar, mansion. Kalau saudara tahu mansion itu lebih dari real estate mungkin saudara ya. Ya, dengan pilar-pilar yang besar, dengan kamar yang banyak. Artinya apa saudara? Disediakan buat keluarga kita. Imani, percayalah saudara dan saya bersama dengan keluarga kita. Amin. Dan saudara, sebelum penglihatan itu selesai, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada beliau, ya, apa yang beliau katakan saudara? Saya catat di sini saudara, bahwa Tuhan Yesus berkenan dengan perjamuan kudus dan minyak urapan yang ada di gereja Tiberias. Tuhan Yesus menyiapkan rumah yang indah buat saudara dan saya. Suatu hari kita diundang bersama keluarga kita untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Suatu hari saudara dan saya diundang.
Ya saudara, dan Tuhan berkenan dengan apa yang saudara dan saya hari ini kita kerjakan. Apa buktinya Pak Pendeta? Buah-buahnya sangat banyak. Ya saudara, beberapa kesaksian yang tadi sudah kami sampaikan, saya sampaikan saudara. Dan masih banyak lagi kesaksian yang sangat luar biasa. Itu adalah buah-buah. Buah saudara tidak bisa dipungkiri. Ya saudara, karena apa saudara? Dialami secara langsung oleh setiap kita, saudara dan saya. Jemaat Tiberias, keluargamu, keluargaku, kita berkemenangan, hidup kekal, ada kehidupan, jaminan keselamatan buat saudara dan saya yang percaya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Bangkit berdiri, kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah, sebab Tuhan Yesus tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada kedamaian, kekuatan, kesehatan, semua karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar. Mari datang kepadanya Yesus Tuhan Raja. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, hanya dari-Mu kami menerima kehidupan, kepastian, jaminan. Amin. Betapa besar, betapa luar biasa. Oh, terlalu besar. Amin. Kami bersyukur. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan. Angkat tangan kita, pandang wajah-Nya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus berjurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Dengan iman kita buat Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Oh, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Kami diberkati, kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya Kau memberkati setiap kami. Kepala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, juga dengan Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani. Tuhan Yesus berkati, membawakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya umat Tuhan di tempat ini
kami sebelum menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, kami memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, kami yakin dan percaya kami memberi kepadamu, kami tidak akan pernah kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Biar setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan, biji mata Tuhan siap memberi yang terbaik, siap menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu. Dengan kasih Kristus kami mengundang kembali kepala sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Pendeta Darniati Pariaji memimpin dalam sakramen perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Agar masuk perja kudus kita baca Yohanes 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajak saya, jangan lebih roti manakala. Tuhan mengatakan apa? Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, mereka telah mati. Tapi kita menerima tubuh Yesus, maka Anda akan hidup kekal. Bangkit hari kiamat, jadi kebangkitan ditemukan di perjalanan kudus dari keselamatan, termasuk Anda pesta surga semua. Anda untuk plasma suci harus ditemukan di balik tubuhnya, darahnya. Kalau enggak percaya dengan udahnya enggak, ya apa namanya teman dan baik program lah dengan mati itu kita disambung kita hurufnya agar Anda kelas suci yang terima Tuhan Yesus, maka Anda akan kekal dalam hati. Ada Anda jadi mahkota kerajaan surga. Maka mari kita masuk perjalanan kudus. Mari kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai penjambukal dosaku diampuni di sungai pikiranku, perkataanku. Selamat kami telah dosa, setan-setan dan berbuatnya. Kepada kami diberkati, Kuasa yang kudus, tolak dosa, tolak setan-setan dan berbuatnya. Kami akan dibangkiti hari kiamat, terbangkan sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami siap sempurna, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa, kami tolak bodoh anak muda yang pandai plus, ada roh juara, roh the best di bidangnya. Kami doa agar kami tolak kebutaan mataku sempurna. Antara kami tolak lutku diurapi penuh kuasa. Ujaz kami tolak paro, kami tolak batuk, bulu, belak kami tolak agar jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami doa ginjalku sehat, kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi. Kami doa agar
tubuhku, suaraku disucikan, dibangkitkan, agar kami semua lepas dari kutuk sakit, kutuk dan kami tolak virus corona, keluarga kami tidak kena virus corona, kami telah gagal, kami tolak segala kutuk penyakit, penderitaan, kami tolak kutuk kanker tumor, setelah penyakitku hari sudah sembuh, sudah diangkat di atas kausai, ilah roh tidak surga, ilah tubuh Kristus. Akan terima dari saudara Anda, perhatikan, dan yang sakit Anda imani, dan darahnya disembuhkan. Orang di Amerika saya yang bayinya kena tumor, 5 tumor, mau harus dikeluarkan dokter. Saya telepon di Jakarta sakit, macam kamu kurang sakit macam pada semua, betul sembuh. Sudah saksi, karena di gadingnya sudah bersaksi, sudah sembuh. Juga di Australia yang ada kanker di rahimnya, dokter mengatakan harus dikeluarkan. Saya telepon dari Jakarta ke Sydney dan betul sembuh. Sampai kamu keluar sakit, kamu sembuh, anakmu selamat lahir, dan betul sudah saksi berkali-kali di Balisar ini. Kita angkat tangan bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah darah Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu sebagai penjang yang baru, yang kal, dosaku diampuni, di pikiranku, perkataanku, perbuatanku, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak orang tiga di rumah tanggaku, kami tolak segala bentuk perceraian rumah tanggaku, diselamatkan sebagai warga surga. Ilah dari saudara penjang baru, yang kal, dosaku diampuni, agar kami semua bangkit dari kawan, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami isi sempurna, tidak mikian, tidak bertiku, anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh, luar diurapi dengan darahnya, agar mereka semua yaitu diurapi sehat sempurna, berkati agar mereka tidak buta. Kami telah kebutaan, kami telah virus corona, keluarga kami, keluarga mereka bebas virus corona. Kami telah kutuk penyakit dan penderitaan, keluargaku bebas dari virus corona. Jantungku sehat, tidak dioperasi, paru sehat, kami telah TBC, kami telah sesak napasku disempurnakan, ginjalku sehat, tidak dioperasi, sempurna sehat, berkuasa as obat-obatan, as makanan, pensenangan sempurna, tidak diare, tidak sakit perut, disempurnakan, lancar buang yang kecil, lancar buang yang besar, organ tubuhku sehat sempurna, lever sehat, limpa sempurna, empedu sehat sempurna, pankreas sehat, agar kami semua berdarah sempurna, berdarah normal 20/80, demikian juga kami tolak diabetes, kami bebaskan dari segala kutuk penyakit, berikan kami doa agar kami disembuhkan, bebas dari penderitaan, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di ICU. Berkati kami sudah disembuhkan, keluarga kami semua bebas dari juga rekan-rekan yang lain, bebas virus corona, kami tidak virus corona. Kami doa segala penyakitku sudah sembuh. Doa masing-masing, doa sakit Anda, sebut sakit Anda. Mari langsung lagi sama-sama
Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa segala penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kau segala kutuk penyakit perjalanan keluargaku, bebas seluruh bangsa kami berkati, bebas seluruh bangsa berkati, tidak kena saya berkati, keluarga presiden, para menteri semua diberkati sehat sempurna, beri bangsa kami damai sukacita, kami tolak segala gangguan, setan kuasa gelap, kami doa, kami diberkati sebagai warga surga. Percaya ini lebih roti mana, jangan roti mana 40 ton, makan tidur di padang gurun, jangan roti mana setiap hari, pakai jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus yang ketiga, jangan roti mana setiap hari. Ya, setiap hari ada kasus baru, sebab Tuhan ngajar kita generasi manja, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangga itulah kami doa, tidak utang tapi tidak kurangan, yang anggur berkati kerja, yang kurang berkati Tuhan kecukupan, kami doa tidak miskin, tidak bangus, semua kebenaran rumah tangga diberkati, kami telah gagal, kami telah rugi, kami telah kemiskinan, kami telah kurang, segala penyakit kuali sudah sembuh, sudah diangkat di atas kau. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Tanggal minyak ini Tuhan Yesus waktu naik ke surga pun dari Bukit Zaitun, maka Anda yang sudah umur lebih 50 tahun selalu sedia minyak urapan, Anda selalu urapi minyak supaya apa? Tuhan ngajar saya merintahkan perintah Tuhan langsung harus pakai minyak urapan. Kalau ada apa-apa suatu hari saya minyak urapan minta supaya Anda boleh minta kutiples minyak urapan, Anda diurapinya agar Anda bangkit mempelai awet muda, so dibasuh aneh puluhan tahun dikubur dibongkar tetap bedinya utuh, orangnya utuh, so ditibas artinya lebih daripada ilmu manusia. Maka Tuhan ngajar saya untuk membuktikan bahwa firman Tuhan lebih ilmu manusia, minyak pun lebih ilmu manusia. Banyak orang diberkati, minyaknya ada kuasa besar. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan untuk muliakanlah, kami muliakan mula kami dalam Yesus Tuhan, untuk memberi kami kemuliaan dan kuasa. Kami doakan diurapi supaya minyak ini agar kami mulia, yang segambar, yang benar. Kami tolak segala kutuk sakit, dan kami dengan minyak diurapi agar kami akan bangkit hari kami terbangkan masuk kerajaan surga. Kami diberkati, kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kami setan-setan dan pelajar. Kami doa, kami diberkati dengan minyak ini agar kami, keluarga kami menjadi warga surga. Berkati kami punya rumah di surga dan di bumi, agar sepanjang masa diam di rumah. Kami doa agar kami semua bebas segala kutuk penyakit, bebas sunnah, bangsa yang berkati, hidup yang damai, yang sejahtera. Inilah minyak urapan. Ada dua masing ulasi minyak yang bagian sakit, dua Anda ulasi bagian sakit. Mari kita ada dua
dalam Yesus minyak ini urapi kami, agar setiap oles minyak ini punya kuasa, yaitu menyembuhkan penyakit. Bahkan seorang ibu menatai yang bayinya tidak bisa lahir karena kepala gede, sakit, maka minum minyak harapan, akhirnya melahirkan anak normal, sehat sempurna, tidak satu tes darah pun, tapi kepala bayi penuh minyak harapan. Betapa indahnya Tuhan. Masa minyak harapan, saksikan yang indah luar biasa. Kan di dunia orang lahir akan dengan minyak keluar, ternyata iman ibu ini luar biasa. Dengan minyak kepala bayi penuh minyak harapan dan sehat sempurna. Maka berdua bangsa berkati kami dua Anggoro bersama ibu anaknya sehat sempurna, dijaga olehkan, tidak akan ada bersona. Berkati keluarga yang sehat sempurna, keluarga yang berkati, punya rumah di surga, punya roh yang akan selalu diberkati, sehat sempurna. Juga keluarga Pak Dharma diberkati, bersama diberkati, anak-anak sehat sempurna. Kami dua anak-anak sehat sempurna, tidak ada virus apapun. Berkati keluarga yang punya rumah di surga, agar keluarganya sepanjang masa dia namanya harapan dalam Yesus urapi kami sebagai warga surga. Amin. Saya kembalikan pada Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang sudah memimpin kita semua, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini dalam perjamuan kudus dan juga minyak urapan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih berkat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, terlalu besar kasih-Mu bagi kami, sehingga hari ini Tuhan Yesus kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, dan ada jaminan kepastian bagi setiap kami, yaitu hidup selama di bumi, dipelihara, diberkati Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, diberkati Tuhan Yesus berhasil. Bahkan suatu hari kami akan bersama dengan Tuhan makan pesta perjamuan dalam kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit sembuh, diberkati, yang gagal berhasil, yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan, Tuhan beri damai sejahtera sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu pulang dari tempat ini, dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di rumah masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Jemaat Tuhan yang di live streaming, Tuhan Yesus memberkati karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati kami semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati juga yaitu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji bersama dengan keluarga besar dalam berkat kasih kuasa anugerah Tuhan, panjang umur, sempurna sehat. Kami semua pun jemaat Tuhan, panjang umur, sempurna sehat. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati sehat sempurna, proyek-proyeknya diberkati berhasil. Berkati Pak Anggoro bersama keluarga diberkati penuh kuasa mujizat Tuhan. Pak Adrian bersama keluarga diberkati. Pak Andri Buin diberkati maju, pekerjaannya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Pak Henry sempurna sehat, diberkati juga berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akhirnya pada akhirnya saudara dan saya hari ini, yaitu angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.